Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Ibu dan Bapak warga Desa Kebon Bayat. Perkenalkan, nama saya Wibi. Di sini diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang pembuatan pupuk kompos. Jadi, program pembuatan pupuk kompos ini merupakan program lanjutan dari edukasi pembuatan pupuk organik cair yang kemarin telah dilaksanakan. Apa yang hari ini akan kita bahas? Pertama, yaitu adalah pengertian pupuk kompos. Kedua, alat dan bahan untuk membuat pupuk kompos. Ketiga, pembuatan pupuk kompos. Dan keempat, ciri kompos yang baik. Jadi, apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos merupakan pupuk yang seluruh bahan pembuatannya menggunakan bahan-bahan organik atau bahan hidup seperti limbah dapur, limbah pertanian, dan juga limbah peternakan. Kompos merupakan salah satu komponen untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki kerusakan fisik, kimia, tanah akibat pemakaian pupuk anorganik atau pupuk kimia secara berlebihan. Nah, apa sih manfaat pembuatan pupuk kompos? Pertama, kompos mempunyai sifat memperbaiki sifat fisik tanah. Jadi, tanah yang sifatnya rusak atau kering karena pemakaian pupuk kimia berlebihan dapat kembali gembur karena pemberian pupuk kompos secara berkala. Kedua, mengurangi jumlah sampah dan limbah. Karena bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk kompos adalah bahan-bahan seperti limbah dapur, limbah peternakan, ataupun limbah pertanian. Daripada limbah-limbah tersebut dibuang begitu saja ke alam ataupun dibakar, lebih baik dipakai untuk pembuatan pupuk kompos. Karena jika dibakar ataupun dibuang secara tidak bijak, itu dapat menciptakan polusi lingkungan maupun polusi udara. Ketiga, mengembalikan organisme tanah. Organisme tanah seperti bakteri pencipta nitrat, pengurai nitrat, dapat berkembang dengan baik di daerah yang tanahnya gembur atau tanah yang telah diberikan pupuk kompos. Keempat, aman bagi lingkungan. Karena sepenuhnya memakai bahan organik dan tidak memakai bahan kimia, maka tanah tidak akan rusak atau lingkungan tidak akan rusak karena pemakaian pupuk kompos. Jadi, masuk ke alat dan bahan untuk pembuatan pupuk kompos. Seperti pembuatan pupuk organik cair, komposisi dari pembuatan pupuk kompos dibagi menjadi dua, yaitu komposter dan juga pupuk kompos. Komposter itu sendiri, alatnya tidak beda jauh dengan alat pembuatan komposter pada pembuatan POC, yaitu ember, cat dengan penutupnya, keran plastik, bor atau alat pelubang, penyangga, dan juga lempeng plastik sebagai saringan. Lempeng plastik ini dapat dipakai dari tutup cat yang dilubangi untuk ember bagian bawah pada pembuatan komposter POC. Jadi ember, keran plastik, bor atau alat pelubang, penyangga ini bisa dari batu ataupun dari plastik seperti ini, pipa, dan juga lempeng plastik sebagai saringan. Kedua bahan-bahan yang dipakai untuk pupuk kompos juga tidak terlalu berbeda dengan pembuatan pupuk organik cair, yaitu sampah dapur dan sampah pertanian. Dengan tambahan, pada pupuk kompos dapat digunakan limbah peternakan seperti feses ayam ataupun feses sapi. Pada pembuatan pupuk kompos juga diperlukan bioaktivator. Bioaktivator ini bisa berupa EM4 yang dapat dibeli di toko-toko pertanian atau POC yang sudah kemarin dijelaskan cara pembuatannya. Apa guna bioaktivator ini? Bioaktivator bisa mempercepat proses pelapukan sampah atau proses
perubahan sampah menjadi kompos. Nah, kita masuk ke tahap pembuatan kompos. Jadi tahap pertama itu adalah pembuatan komposternya. Dibandingkan dengan komposter POC kemarin, mungkin komposter pada pembuatan pupuk kompos ini bisa dikatakan lebih sederhana. Jadi pertama, lubangi bagian bawah untuk menempelkan keran, memasangkan keran. Lalu taruh saringan ini di bagian dasar ember. Lalu lempeng plastik ini sebagai saringan ditaruh di atas penyangga. Lalu pastikan kalau lempeng plastik ini sebagai saringan itu kuat diberi beban. Beban di sini yaitu sampah yang nanti akan ditambahkan, dimasukkan kepada ember. Pembuatan kompos. Pembuatan kompos, pertama, potong kecil-kecil sampah organik, seperti sampah dapur ataupun sampah limbah pertanian. Dipotong kecil-kecil, kecuali sampah kandang ya, karena untuk apa juga memotong feses dari sapi ataupun ayam. Kedua, campurkan sampah yang telah dipotong-potong ke dalam ember atau di dalam ember lain. Sambil dicampur sampah-sampah tersebut, disemburkan dengan bioaktivator yang dapat berupa POC atau EM4 sambil mengaduk dan mencampurkan hingga terlihat rata. Lalu masukkan ke dalam ember dan tutup ember dengan rapat. Nah, jika sekiranya di keesokan harinya ingin menambahkan tambahan sampah, lakukan tahap 1-3, dipotong-potong, dicampurkan dan disemburkan. Dilakukan itu di luar dari ember tempat pengomposan. Jadi misalnya di bak plastik lain, dipotong kecil-kecil, dicampurkan sampahnya, dan diberikan bioaktivator, baru dimasukkan ke komposter kompos. Nah, pupuk kompos akan siap dalam 30-40 hari dari hari pertama sampah dimasukkan. 30-40 hari ini tergantung ya, misalnya di hari pertama memasukkan sampah itu nunggu 30-40 hari. Nah, sampah pertama dan sampah yang kedua misalnya mau dimasukkan lagi di hari kedua, itu akan berbeda kesiapannya. Sampah yang dimasukkan di hari pertama akan lebih siap daripada sampah yang dimasukkan di hari kedua. Nah, catatan dari proses pengomposan ini akan didapatkan dua produk, yaitu pupuk kompos padat yang ada di atas lempeng saringan yang harus dikeringkan dulu sebelum dipakaikan ke tanaman. Yang kedua yaitu adalah pupuk kompos cair susulan yang bisa langsung disiramkan ke tanah sekitar tanaman. Nah, cara koleksi pupuk kompos cair ini dengan membuka keran yang telah dipasangkan di bagian bawah ember. Lalu kita masuk ke ciri kompos yang baik. Apa sih ciri kompos yang baik? Pertama, berbau seperti tanah atau tidak berbau. Kedua, berwarna gelap. 3. Bertekstur gembur. 4. Jika dimasukkan ke dalam air, tidak akan mengapung. Dan juga, air tidak akan keruh, tapi tetap jernih. Kelima, kompos yang baik tidak akan ditumbuhi oleh gulma atau rumput-rumput yang bersifat parasit. Penjelasan tentang pembuatan pupuk kompos. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.